Kemudian scene dipercepat 1 minggu kemudian. Di dalam celah dimensi, ada goblin yang sedang patroli, ia mau mencari musuh. Dan ini dia musuhnya, Asahi yang berubah menjadi Goblin Slayer. Ia melompat dari pohon dan menerjang goblin. Dan langsung digeprek. Goblinnya digeprek dengan skill revenge. Musnah 1 goblin. Asahi langsung mengambil Crystal Magic yang keluar dari si goblin. Ia senang karena baju ketatnya bisa memakan Crystal Magic. Notifikasi misi pun ditunjukkan, Asahi telah selesai menaklukkan Hobgoblin. Misi selesai. Memperoleh upgrade baju ketat terbaru. Oke, mantap. Sekarang update terbarunya yaitu baju ketat mengizinkan Asahi memegang senjata grade D ke bawah. Dan ini ada kayu gada peninggalan goblin. Asahi langsung memegangnya dan berhasil. Asahi tidak kesetrum lagi, mantap. Kali ini Asahi bisa bertarung menggunakan senjata. Ternyata update terbaru dari baju ketat tidak hanya memberikan Asahi senjata, tapi juga skill pasif lainnya. Ia juga mendapatkan poin status yang meningkatkan power serta pertahanan dari senjata yang Asahi pegang. Dan sekarang, Asahi memiliki poin status yang sudah meningkat disertai pasif skill yang banyak. Tapi, Asahi saat ini cuma diizinkan memegang 3 senjata doang, yaitu gada, knuckle, dan pedang. Ya cukuplah untuk Asahi bertarung. Daripada kemarin, senjatanya kesetrum. Sakit kalau kesetrum mulu. Selain itu, Asahi juga mendapatkan skill yang lumayan bagus, yaitu Impact Resistensi. Itu skill yang dapat menahan serangan kritikal dari musuh. Ini skill pertahanan yang lumayan berguna untuk menghindari serangan fatal. Sip mantap, pertahanan Asahi jadi makin overpower. Tapi Asahi sedang bingung dengan syarat perubahan baju ketatnya. Saat ini tidak ada notifikasi yang memberitahu dirinya terkait misi apa yang harus ia lakukan untuk merubah baju ketatnya ke level berikutnya. Tidak ada sama sekali. Jadinya Asahi bingung. Karena bingung jadinya Asahi rebahan di situ, ia masih memikirkan misi seperti apa yang harus ia lakukan untuk merubah baju ketatnya. Ia mau bertambah kuat, jadinya ia ingin meningkatkan baju ketatnya ke level selanjutnya. Tapi Asahi bingung mau melakukan apa. Sebelumnya ia tidak tahu kalau dirinya harus menerima 10.000 pukulan. Dan sekarang ia juga tidak tahu harus dengan apa agar baju ketatnya berubah. Scene berpindah, keesokan harinya, di rumah sakit. Asahi sedang menengok seseorang dan ternyata ini adik Asahi. Adik Asahi senang sekali dijenguk sama Asahi. Asahi bertanya, apa adiknya sudah baikan? Aku sudah sehat kuat dan terengginas kakak, jadi aku sudah sehat walafiat. Mendengar itu Asahi jadi senang, akhirnya adiknya sudah merasa baikkan. Ini melegakan. Sang adik juga memberitahu kalau ibunya saat ini telah mengalami peningkatan. Walaupun masih belum sadarkan diri, tapi penyakit kristal mananya mulai berkurang. Dan ini dia ibu Asahi, ia tampak lemah dengan kristal mana yang menempel di tubuhnya. Ini penyakit namanya kristal mana disease, di mana si penderita gagal menjalani kontrak dengan artefak relik miliknya. Jadinya, mana magicnya menyerang tubuh pengguna. Penyakit ini belum bisa diobati. Soalnya, ini berkaitan dengan mana magic pengguna. Jika dihilangkan, bisa-bisa si pengguna juga kehilangan nyawanya. Tapi jika dibiarkan, kristal mana akan menyebar ke seluruh tubuh pengguna dan itu akan mengakibatkan si pengguna tidur selamanya. Adiknya Asahi juga terkena penyakit itu, tapi mana powernya belum bangkit. Jadinya, ia cuma terkena efek mana power dari orang di sekitarnya. Tapi dokter rumah sakit ini mengatakan kalau adiknya Asahi akan mendapatkan mana power tahun depan. Jadi saat ini para dokter sedang berusaha agar adiknya Asahi mendapatkan reliknya, supaya penyakit kristal mana tidak terjadi lagi. Kemudian ada seseorang yang datang menjenguk adiknya Asahi, yang ternyata nama adiknya adalah Hikari. Hikari Hinata. Paman Ginji, Anda datang menjengukku? Senangnya bisa melihat paman di sini. Ucap Hikari memanggil pamannya yang datang. Dan ini dia pamannya Asahi dan Hikari, namanya Kagura Ginji, dia adalah adik dari ayahnya Asahi. Paman Ginji memberikan buah-buahan untuk Hikari. Ia berharap Hikari bisa dengan segera mendapatkan artefak relik yang hebat, supaya dia bisa keluar dari rumah sakit ini. Ini juga waktu yang tepat untuk bicara denganmu Asahi, aku mencari dirimu selama ini. Tapi sepertinya kau sibuk di celah dimensi. Jadi, bisakah kita berbicara berdua saja? Baik, Paman. Ucap Asahi lemas. Tenang saja, aku akan menyelesaikan semua masalahmu sekarang. Jadi percayalah kepada pamanmu ini. Waduh, Asahi mulai curiga dengan pamannya ini. Ada apa dah?
Kenapa malah bersiap seperti ini? Kemudian pindah lokasi di kantin rumah sakit. Paman Ginji sedang beli minuman ringan, dan ia mulai membicarakan masalah Asahi yang harus dipecahkan sekarang. Soalnya Paman Ginji memiliki solusi atas penyakit ibunya. Mendengar itu Asahi malah jengkel. Ia mengerti ucapan pamannya itu, dan sebelumnya ia sudah mengatakan kalau dirinya tidak mau mengambil solusi yang ditawarkan pamannya itu. Kau keras kepala sekali, sudah aku katakan, kau membutuhkan uang kan untuk merawat ibu dan adikmu. Daripada kau berusaha keras untuk mendapatkan uang perawatan, lebih baik kau serahkan ibumu ke Guild Phoenix. Guild Phoenix akan merawat ibumu dengan baik. Daripada menunggu kesembuhan yang tidak ada kepastiannya, lebih baik dimanfaatkan saja keponakanku. Buset, dimanfaatkan! Mendengar itu Asahi kesal sekali. Ia tidak menyangka pamannya akan mengatakan hal hina seperti itu. Dimanfaatkan, emang ibuku dianggap apa? Kemudian penjelasan dulu. Di dunia ini kristal mana itu sangat berharga. Harganya mahal, karena mendapatkannya sangat susah. Tapi semenjak ada manusia yang terkena penyakit kristal Daeses, kristal mana jadi tersedia di setiap guild. Kristal mana itu diambil dari para penderita kristal Daeses. Walaupun tidak menyebabkan kematian, tapi ini adalah praktek perdagangan yang tidak etis. Pemerintah belum menjadikan ini sebagai perdagangan yang terlarang, soalnya pemerintah juga membutuhkan kristal mana untuk menghalau datangnya monster dari celah dimensi. Dan sekarang, Asahi menolak permintaan dari pamannya. Ia tidak mau hal tersebut terjadi kepada ibunya sendiri. Itu merupakan perbuatan yang tidak pantas bagi seorang anak. Itu seperti menjual ibunya ke guild para pahlawan. Wah, pamannya sedikit kecewa, padahal dengan mengambil kristal mana dari ibunya, Asahi bisa mengatasi masalah keuangan yang sedang dihadapi Asahi. Asahi sendiri merasa sudah benar mengambil keputusan yang ia ambil sekarang. Ibunya harus menerima pengobatan, bukannya malah dijual, tapi kau harus tahu, Asahi, dirimu itu cuma seorang pahlawan support yang memiliki artefak terlemah. Kau itu yang paling lemah di Akademi Valkyria. Jangan anggap dirimu hebat, Asahi. Dan berhenti sok hebat. Walah, Asahi langsung emosi. Ia mengatakan kalau dirinya adalah seorang pahlawan. Walaupun dia lemah, tapi dia tetap pahlawan. Dia bukan manusia lemah karena ia memiliki relik artefak. Jadi, jangan anggap remeh aku, paman. Ayahku seorang tanker kelas dunia. Dia telah menitipkan keluarga ini kepadaku. Aku tidak mungkin meninggalkan keluargaku. Ini adalah wasiat ayah paman. Kakakmu sendiri. Buset dah, ngeyel banget. Paman Ginji menyerah diomongin seperti itu. Ia juga tidak mau dianggap jahat oleh keponakannya sendiri. Dan akhirnya, Ginji pergi dengan tatapan kecewa. Ia cuma berpesan kepada Asahi untuk menjaga keluarganya baik-baik. Soalnya, ia sekarang adalah kepala keluarga, bukan lagi bocah sekolah. Siap, Paman. Terima kasih atas kunjungannya, ucap Asahi yang membuat pamannya jengkel. Kemudian Asahi kembali ke kamar ibunya. Sang adik bertanya, obrolan apa yang dibicarakan pamannya? Asahi menjawab, cuma masalah sekolah. Tidak ada masalah serius. Asahi pun melihat wajah ibunya. Ia merasa kasihan dengan ibunya ini. Sedang sakit malah diperebutkan banyak guild pahlawan. Sangat pendek pikiran para master guild itu. Menyebalkan sekali. Asahi berjanji ia akan bertambah kuat dan menyelamatkan ibunya. Ia akan berjuang keras untuk meningkatkan relik artefak miliknya, yaitu baju ketat. Tunggu saja ibu, aku akan bertambah kuat. Scene kembali berpindah, keesokan harinya. Saat ini Asahi berangkat sekolah, ia berjalan di trotoar. Asahi melihat ada pesan di HP-nya, ia mau mengecek pesan tersebut. Tapi, ketika mau dicek, Asahi malah melihat ada perundungan. Ada seorang cewek yang dirundung sama beberapa cowok preman. Cewek itu disuruh menyerahkan duitnya. Tapi si cewek nggak mau menyerahkan duitnya. Ia melawan. Asahi merasa tidak penting menolong cewek itu. Ia juga sering dirundung dan tidak ada yang membantunya. Lagian cewek itu teman sekelasnya yang selalu cuek saat melihat Asahi dirundung sama Kimura. Jadinya Asahi berjalan meninggalkan si cewek itu. Karena nggak mau menyerahkan duit, si cewek ditahan oleh para preman sekolah itu. Mereka meminta yang lain. Mereka minta si cewek menerima para preman sebagai pacarnya.
Mumpung lagi jomblo, jadilah pacarku biar kita bisa jalan-jalan di taman safari yang banyak perbudakan. Buset, ogah bener. Aku nggak mau jadi budak taman safari, nanti aku disuruh makan pembuangan gajah, ogah bener. Tapi si preman memaksa mereka tetap akan membawa si cewek rambut pink ke taman safari. Si cewek harus menurut. Si cewek mulai panik soalnya tangannya mulai digenggam dan dipaksa mengikuti mereka. Si cewek mulai kesal dan ia langsung menyemprotkan jurus air lius. Waduh, malah kena muka si preman. Marah besar dah si preman. Hei manusia bodoh, aku bukan wanita yang bisa kalian dapatkan dengan gratis. Aku ini wanita terhormat, jadi jangan pandang remeh aku ini. Buset. Preman cewek pada ketawa mendengar ucapan si cewek pink. Mereka merasa aneh dengan preman-preman cowok yang lemah di hadapan cewek rambut pink. Buset dah! Si preman tidak terima, ia kesal banget. Si preman langsung menarik kerah cewek pink. Ia mau dihajar oleh si preman. Tapi cewek pink memberontak, ia mau kabur dari lokasi itu. Dan si preman, ia tidak membiarkan mangsanya kabur. Ia langsung meraih si cewek pink yang mau kabur. Akan tetapi, ada Asahi yang menolong si cewek pink. Asahi ternyata datang dan memegang tangan si preman. Lah Asahi! Ucap cewek rambut pink kaget melihat teman sekelasnya datang menolong dirinya. Asahi menatap si preman dengan tatapan marah. Ia merasa perlu melindungi wanita yang lemah. Mumpung dirinya sudah kuat, jadinya ia mau mencoba kekuatan yang ia miliki sekarang. Hei siapa kau? Kenapa kau datang ke sini? Apa dia pacarmu? Si preman cewek mengatakan, kalau pria itu namanya Asahi, dia adalah siswa yang terkenal karena paling lemah di sekolah Valkyria. Hajar saja bro, jangan kasih kendor. Walah, busit! Siswa paling lemah sok-sokan mau menolong cewek cantik. Kau sadar dirilah pria lemah. Kau minggir saja pria lemah sebelum aku kasih bogem mentah. Diomongi seperti itu, Asahi malah diam saja. Ia tidak bergeming dan terus menatap si preman dengan tatapan amarah. Karena ngeyel, si preman langsung mengeluarkan bogem mentah miliknya. Ia akan melakukan serangan bogem mentah. Si cewek pink panik, ia tidak mau Asahi terluka karena dirinya. Bahaya Asahi! Tapi Asahi gercep. Ia langsung menghindari serangan si preman. Ia menghindar dengan mudahnya. Dan dilanjutkan dengan jurus kaki sikut. Asahi melakukan serangan kaki sikut yang membuat si preman kesakitan. Dilanjutkan dengan jurus Smackdown, Asahi akan melakukan serangan Smackdown The Rock, dan kena langsung. Tepat di tengah-tengah. Mantap bro! Serangan Smackdown The Rock telah berhasil dilakukan, si preman kesakitan. Si cewek bingung dengan kekuatan Asahi yang telah meningkat. Biasanya Asahi yang dibully, sekarang ia semakin kuat dan bisa mengalahkan preman. Keren banget bro. Sekarang giliran siapa yang mau aku pindahkan ke rumah sakit? Baru satu yang masuk rumah sakit, apa kalian juga mau ikut ke rumah sakit? Ucap Asahi dengan wajah serius.